Islam. Ya Keriso Pak, dia Oh, Keriso Bang. Kristen. Iya betul, orang Kristen, pengikut Yesus. Jadi Bang, di dalam Kristen ada nggak disuruh atau diperintahkan kita masuk ke tempat ibadah, ke gereja, masuk dengan kaki kanan diberikan pahala? Ada nggak gitu Bang? Nggak ada itu Bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Mana bisa seperti itu? Nggak ada seperti itu, masuk kaki kiri dapat pahala, masuk kaki kanan dapat pahala. Nggak ada ya Bang ya? Nanti Nggak Abang ada, belum betul, baca Bang. kitab Mazmur. Udah Bang baca kitab Mazmur Bang? Mazmur ada di sini Alkitab Bang, tapi belum tidak begitu paham lah untuk ayat-ayat itu Bang. Tapi Tapi memang baca ya Bang. memang nggak ada pernah diajarkan pendeta gitu ya? Tidak Hei, pernah Bapak. seperti Hei, Bapak. seperti itulah Bang. Hei Bapak Laya, kalau kamu masuk ke gereja harus pakai kaki kanan. Kalau pakai kaki kanan kamu dapat pahala. Kalau kamu pakai kiri kamu tidak dapat pahala boleh. Nggak ada gitu ya? Nggak ada Bang, nggak ada. Kenapa nggak ada Bang? Nggak ada seperti itu lah Bang. Maksudnya untuk kalau datang di situ itu dengan senang hati, untuk niat dari hati itu aja. Nggak ada harus kaki tanah kanan masuk dapat pahala, tanah kiri bukan itu semua yang menentukan Bang. Sebenarnya itu niat dari hati kita itu memuji Tuhan itu Bang. Iya ya. Berarti Tuhan di dalam Alkitab itu nggak ada menyuruh seperti itu ya? Nggak pernah nyuruh Bang, nggak pernah nyuruh seperti itu. Melainkan- Mana ada Tuhan kayak gitu Bang. Melainkan hati ya? Iya betul Bang. Melainkan hati yang masuk ya. Gak boleh juga kita bilang gak ada Tuhan seperti itu Bang. Buktinya di Islam itu ada juga sunnah kayak gitu Bang. Oh itu kalau memang itu keyakinan pribadi lagi lah Bang. Kalau keyakinan menurut pengikut Yesus tidak ada seperti itu. Iya betul. Saya juga soalnya saya juga udah baca kitab Mazmur, karena di dalam kitab Mazmur yang banyak tentang doa ya, doa tentang doa waktu sakit, waktu dalam kesesakan, doa dalam pergumulan. Saya baca kok nggak ada ya disuruh atau disunnahkan atau diperintahkan untuk masuk ke tempat ibadah pakai kaki kanan dapat pahala, sedangkan kalau masuk dengan kaki kiri nggak dapat pahala. Memang saya nggak ketemukan juga Bang. Itu maksudnya Bang. Itulah Bang. Kalau di Bible itu tidak ada betul. Ya betul ya. Iya. Tapi aku nyimak aja di bawah dulu ya Bang. Ini lagi ribut juga ini di rumah lagi ada. Oke. Kita kasih dulu nasib naik yang lain ya Bang ya. Ya, dan terima dulu. Siapa? Oke Bang Juma dulu Bang Juma. Udah lama Bang Juma ini mengirim permintaan naik ya. Ya Bang. Halo, semangat siang. Halo Bang Zuma, apa kabar? Oke, Selamat. Bukannya saudara, Bang kalau Bang? ya kalau mau belajar Islam itu tanya pada orang yang paham, jangan Gini, asal bentar. tanya pada sembarang orang gitu loh. Berarti Abang juga udah memberitahu kepada mualaf-mualaf itu masuk ke tempat suci itu harus pakai kaki kanan ya Bang ya? Iya, betul. Karena kanan itu adalah hal yang sangat diutamakan di dalam agama. Sama seperti Yesus bukan duduk di kiri tapi di kanan. Gini Bang. Makanya, jadi kanan itu selalu membawa kebaikan, identik dengan kebaikan. Tuhan memberikan kemudian catatan baik dengan tangan kanan. Jadi di Islam itu kan sudah Yesus katakan di Matius 5:20, jika hidup agamamu Bentar, tidak bentar. lebih sempurna dari Kita akan kesana, Bang. Yahudi. Kita akan ke sana Sabar ya. dulu, sabar Gini, dulu, kita sabar akan dulu, ke sana. supaya Abang hidup kan suasana ini. Gini. Supaya Gini. hidup Abang diskusinya. kan Saya lihat pengajar. Anda itu sudah 3 bulan bahas ini aja. supaya orang-orang yang Abang ajari paham loh gini. Ada Ya, harus bertanya paham. dulu gini. Harus Saya paham. bertanya dulu gini, ada nggak orang silakan. Islam, orang yang Abang murtadkan? Saya pakai kata murtadkan lah ya. Itu yang tidak punya kaki kanan atau disabilitas. Selama ini belum ada. Oh, belum ada. Iya. Dan apa hadisnya betul seperti itu ya Bang ya, bahwasanya masuk ke tempat suci harus dengan kaki kanan. Iya, disunnahkan. Di sunnahnya ya. Iya. Dan masuk ke tempat najis harus kaki kiri ya.
Ya, disunnahkan. Yang mana sunnah itu ketika dilakukan dapat pahala, betul ya Bang ya? Ditinggalkan tidak apa-apa. Iya. Ditinggalkan atau tidak dilakukan tidak dapat pahala atau tidak dapat apa-apa ya? Iya, tidak Oh, dapat gitu. dosa juga. Iya. Oke, gini artinya Apa orang tuh? yang tidak seberuntung abang, yang artinya kaki abang lengkap, orang buntung itu berarti tidak akan pernah dapat pahala seperti yang abang dapat itu masuk ke tempat suci dengan kaki kanan. Ya, kalau orang Islam itu paham kaidah. Misalnya nih, Jawab dulu Bang, Pak, betul ya, ya? saya sudah jawab. Dari tadi Ya, kau berarti nyerocos orang yang- terus. Saya Artinya jawab dulu. Saya jawab orang dulu. yang Kau jangan buntung kayak anak tadi nggak TK. akan pernah dapat kesempatan. Sabar seperti dulu, abang. sabar dulu. Islam silakan, itu memiliki kaidah. Tidak ada yang diberatkan dalam Islam. Fattakullah mastata'tum. Itu jelas di Al-Qur'an itu. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau ada orang yang mau masuk masjid dengan kaki kanan tapi kakinya nggak ada, niatnya sudah dapat, pahalanya sudah dapat. Itu abang tadi bentar, abang bukan nabi, nggak boleh ditambah-tambahin sunnah itu. Sunnah itu Loh, kok saya tambah-tambahi sunnah gimana Gini, ceritanya? Gini. Kenapa Anda mengatakan saya tambah-tambah sunnah? Berarti abang sedang menambah-nambah sunnah. Abang bukan nabi. Tidak. Yang masuk di sana, yang dimaksudkan dapat pahala di sana bukan dengan niat melangkah dengan kaki kanan. Kalau kamu tidak punya kaki kanan. Itulah saudara, di Islam itu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya berlandaskan niat. Itu Ya, Islam. saya nggak bantah orang dapat pahala Loh, dari niatnya. Tapi niat. ya, saya Orang nggak yang mau bantah orang dapat pahala dari niatnya. Sabar, Anda Sehingga- nggak bisa membantah di sini karena Anda tidak tahu Islam. Bibel aja Anda buta. Anda coba lihat. Saudara, saya tanya dulu. Anda dari tadi bertanya terus. Saya tanya dulu. Bentar, ini kita tidak. Sabar kita dulu. Saya ingin bertanya satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Efesus 6 nomor 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Saya ingin tahu apa doa Anda ketika Anda lagi Jawab. Kami nggak berdoa apa-apa di sana. Jawab. Ya, kami nggak berdoa. Nggak kurang kerjaan kami berdoa. Setiap waktu, berdoalah setiap waktu. Kurang Jangan Anda lagi kerjaan. itu kan waktu. Itu kan Kurang waktu. kerjaan. Oke, gini. Setiap Berarti- Anda dengar Berarti saudara. abang juga- Efesus 6 dengar. berarti abang Anda juga diam. melakukan sunnah yaitu Anda diam. sunnah Kalau tidak yaitu saya dua turunkan. cebok ya Bang ya. Anda Nah, diam berarti kalau kita tidak membahas saya dua turunkan. cebok sekarang. Anda diam kalau tidak saya turunkan. Efesus 6 nomor Berarti abang 18. sekarang mau membahas Dalam segala itu doa. berkata- Dengar. Efesus Jadi abang 6 bertanya satu 18. satu. Dengar. Efesus 6:18. Berdoalah setiap saat. Sekarang pertanyaan saya, apa doa kamu ketika kamu lagi Jawab. Oke. Jawab. Ingin tahu jawaban kami kan? Silakan, makanya saya Oke. bertanya. Kami tidak berdoa waktu karena itu Hei, kurang Efesus kerjaan. 6 Oke, nomor dah. 18. Nah, Berdoalah setiap saat. Sekarang abang tentang dua cebok ini. Saya mau Berdoalah setiap saat. Saya mau Doanya menguji jelas tuh. katanya. Dengar, Saudara. katanya abang memurtadkan orang. Kita mau menguji nih gurunya nih. Gimana dong? Kita mau Gimana menguji dong? gurunya. Kamu Kalau di dalam kamu tahu Islam kan, jelas. Di ada dalam Islam, sunnah. dengar. Bentar. Enggak, gantian dong. Tadi kamu bertanya, saya jawab. Apa jawabanmu? Saya bertanya dong. Saya bertanya Apa sekarang, jawabanmu? gantian dong. Apa Gantian dong. jawabanmu? Ya, Apa gantian dong. jawabanmu? Apa Gantian dong, jawabanmu? gini. Tadi kamu bilang bahwasannya kami berdua setiap waktu, saya sudah jawab. Iya. Sekarang Mana gini, jawabanmu? sunnah Saya tanya, sunnah. mana doamu pada saat Ada nggak kamu sunnah dua cebok bang? Betul ya, ada dua sunnah dua cebok ya? Ya, Efesus 6:18 jawabannya. Wah, sunnah Efesus cebok 6. ada ya? Efesus 6:18 Kamu jawabannya. nggak mau menyentuh loh, sunnahmu nggak mau menyentuh. 18 Inilah jawabannya. terlalu berdoa sibuk pada dengan saat TikTok sampai sunnahnya sendiri. Kalau di tak Islam, dibahas. hei, saudara Rian, Dua cebok saudara ada Rian, kan? dengarkan saya. Ada dua Dengarkan cebok saya. kan? Saudara Sunnah kan? Rian, dengarkan saya. Di Ya, ya, Islam, oke. Abang nggak mendengarkan saya ada soalnya dari doa. tadi. Sebelum ada doa. Sudah. Soalnya dari tadi abang nggak mendengarkan saya. Betul kan bahwasannya ada sunnah doa cebok bang?
Karena di dalam Islam itu ada sunnahnya dua cebok, yang mana kita tahulah sunnah, orang yang melakukan sunnah itu dapat pahala, sedangkan orang yang tidak melakukan sunnah dapat pahala. Coba dulu bang, sebagai gurunda yang katanya gurunda yang memurtadkan banyak orang Kristen dan seterusnya, nah gimana abang melakukan sunnah dua cebok tadi bang? Apa isi dua cebok itu bang? Soalnya semalam ada 5 orang naik, dari siang sampai sore saya diskusi dengan teman-teman abang. Mereka itu Diam, saya jawab. Oke, Jangan mute saya. Oke, Jangan mute silakan. saya. Kau itu Silakan. cuman kafir, ya. Kau itu nggak ada apa-apanya. Nggak Dengarkan boleh saya. kita justifikasi orang bang. Diam. Kalau tidak saya turunkan kau nanti. Diam. Di dalam Islam, Jangan di dalam kejang-kejang, Bang. Islam, dengar, di dalam Oke, Islam, silakan. doa itu adalah permohonan, bentuk Oke. perwujudan perhambaan manusia kepada Tuhannya. Doa Oke. ketika kemudian sebelum Perhambaan, atau ya? dengar. Doa sebelum dan setelah buang hajat atau buang air besar. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal qabatsi. Itu doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan. Itu doa. Nah, sekarang bukan dua ceboknya, Bang. Itu bukan ceboknya. Sabar dulu. Ternyata di dalam kitabmu ada perintah berdoa sebelum dan sesudah bahkan sementara Dalilnya di mana? Efesus 6 nomor 18. Dalam segala Ya, doa ya, dan permohonan. ini orang-orang yang salah berpikir, ya. Diam dulu. Berdoalah setiap jelas sunnah loh. Udah diperintahkan loh dua cebok loh. Nah. Diam. Dua masuk kamar mandi loh. Dalam segala doa dan permohonan Kamu berdoalah membahas setiap yang saat. alegori, yang perumpamaan seolah-olah itu tertulis. Berdoalah setiap saat di dalam roh setiap saat, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Tapi kalau di dalam Islam itu jelas-jelas sunnah, doa cebok. Saudara, di Nah, dalam Efesus 6:18 berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Itu perintah. Itu kan terjemahanmu. Pertanyaan saya. Tapi Pertanyaan saya. kamu menyentuh. Pertanyaan Islam. saya. Coba nggak menyentuh kamu yang praktekkan kamu berdoa jelas-jelas itu doa sambil cebok. buang air Doa besar. masuk Jawab. mandi. Jawab. Doa cebok, doa masuk Jawab. mandi, kamu nggak sentuh. Coba kau berdoa. Bahkan Coba yang kau kamu- berdoa. yang kamu baca tadi itu bukan doa cebok. Coba kau berdoa yang kamu seperti gurunda. aku berdoa sementara Kamu di dalam bilang Efesus 6. kamu nomor 18. memurtadkan, memualafkan banyak orang. Padahal Efesus kamu nggak 6 hafal doa nomor cebok. 18. Berarti Bang Zuma ini nggak pernah Kenapa dapat kamu nggak mau pahala? menjawab? Kenapa kamu tidak mau menjawab? Kenapa? Efesus 6:18 perintahnya berdoalah setiap saat. Nah, saya bertanya sama Bang Zuma ini apa nggak pernah doamu dapat pada saat pahala. kamu Jawab. Dari doa cebok ya teman-teman. Maka daripada itu dia tadi salah baca doa Kenapa cebok. kau ngomong Tapi sendiri? Kenapa kamu ngomong sendiri? Kenapa? Pertanyaan saya kau jawab dong. Apa Gini, doamu tadi- pada saat kamu Jawab. Jawab dong. enggak, kamu tadi katanya punya gelar. Jawab dong. Kamu punya Efesus gelar 6, gurunda. Efesus 6 Yang nomor 18. memualafkan banyak orang. Jangan Tapi kau bahas waktu Islam diuji, sementara baca doa agamamu kamu cebok, tidak paham. Efesus baca doa 6 nomor cebok salah. 18. Berdoalah dan jangan terputus-putus permohonanmu Berarti itu. selama ini Bang Gurunda. Saudara Rian. Selama ini berarti kamu nggak pernah dapat Dalilmu pahala jelas. dari Efesus doa 6 cebok. 18. Kamu salah baca Dalam doa, segala Bang. doa dan permohonan berdoalah udah keliru. setiap waktu. Tadi juga masuk Berdoa ke- setiap waktu. Berdoa setiap waktu. Saya bertanya, Nah. pada waktu kamu apa doamu? Jawab. Kami nggak perlu berdoa waktu Nah, itu perintahnya. Enggak, Itu pertanyaan. karena gini, Setiap kamu waktu. disunahkan, Setiap waktu. Sekarang tanya berarti sama kamu nggak pernah dapat berdoa. pahala dari sunnah itu. Perintah Gurunda, kamu asik-asik berdoalah main setiap TikTok waktu. sampai Perintah atau bukan? ya, kamu asik-asik main TikTok sampai kamu lupa sama sunnah doa loh. Berdoalah Doa setiap cebok. waktu itu perintah atau bukan? Iya, sampai kamu lupa. Salah lagi yang Saya kamu tanya, berdoalah Yang setiap tadi waktu. itu bukan Itu doa perintah atau cebok, bukan? Bang. Masa orang-orang saudara Rian, awam- saudara Rian. Masa orang-orang Islam awam ini Berdoalah tahu tentang doa setiap cebok waktu. daripada Berjaga-jagalah dalam Bentar, doamu itu Abang ini dengan nggak bisa. permohonan yang tak putus-putus. Pertanyaan saya,
Apa Selama ini doamu abang pada berarti saat kamu keliru. Abang pikir Jawab. itu dua cebok, padahal doa masuk kamar Jawab. mandi loh. Jawab. Abang nggak dapat selama ini Jawab, berarti jawab. pahalanya. Itulah. Berdoalah terlalu setiap waktu itu asik-asik perintah atau bukan, TikTok. Bos? Terlalu Rian, seru-seru. Rian. Iya, Berdoalah iya, setiap iya. waktu itu perintah atau bukan? Ya perintah. Nah, setiap waktu itu berarti setiap saat kan? Tapi gini, kamu setuju nggak? Nggak, gini. Kamu setuju nggak? Saya ikuti pikiran kamu lah. Saya ikuti. Diketawai sama orang kau. Kau diketawai. Itu agamamu mengajarkan kamu berdoa pada Saya saat ikuti kamu pikiran kamu lah, Gurunda. pada Saya saat Gurunda. kamu apapun, setiap saat Saya kamu ikuti harus pikiran berdoa. kamu nih. Setiap Saya ikuti saat, pikiran kamu. setiap Karena saat gitu. kamu harus berdoa. Betul Kena nggak kena bahwasannya ginjalmu- kamar mandi, WC itu ginjalmu tempat pindah. najis? Betul Ginjalmu nggak? pindah, jantungmu Enggak. pindah ke kanan. Masih Nah, mau ini aku kan- datang besok. Kau habiskan Enggak, dulu gini. materi-materi. Kamu gini setuju Nggak nggak usah bahwasannya ke-mute. WC? Nggak usah ke-mute. Nggak. Nggak usah Kamu ke-mute. setuju nggak WC itu tempat najis? Jawab dulu. Iya, betul. Nah, Kan jadi dijawab kenapa tadi. disuruh di Kami tempat najis diperintahkan dan berdoa. berdoa? Kami diperintahkan berdoa. Itu jelas. Iya, berdoa cebok betul ya. Nah, berdoa. Berdoa cebok Sekarang betul ya. sekarang begini, pertanyaan saya, apakah di dalam kitabmu juga diajarkan berdoa setiap saat? Berdoa setiap saatnya jangan diterjemahkan waktu juga. Iya. Gini, tapi kamu betul nggak itu ada sunnah bahwasanya dua Kasihan deh cebok lo. yang artinya Kasihan itu deh lo. diperintahkan loh. Bukan cuman hanya di toilet kamu itu diperintahkan berdoa, bukan. Teman-teman. Bukan. Setiap Inilah saat. gurunda kalian ya. Setiap saat dalilnya Seperti ada. ininya ternyata Setiap kualitas saat. gurunda kalian. Setiap saat. Setiap saat. Seperti Setiap ininya saat. kapasitas gurunda Setiap kalian saat. yang katanya Kena kau membalapkan kan? orang Nah, itu. Kena kau kan? Ternyata saya bertanya geli. tentang Islam, doa. Ternyata Doa nggak ada ini, doa apa-apanya itu. ternyata yang disebut di gurunda-gurunda agamaku ini ada ya. perintah berdoa Karena setiap saat. membaca doa cebok dia bisa pahala. Ada perintah Berarti selama pada ini saat maling. dia nggak pernah Pada dapat saat pahala dari doa mencuri cebok ayam karena ada dia doanya. doanya. Pada saat memperkosa ada doanya di Kristen. Ternyata di Nggak bisa. Kristen itu setiap saat harus berdoa, memperkosa harus berdoa. Nanti saya naikkan lagi Juma ya karena gini teman-teman kalian tadi sebagai teman-teman Islam yang menghafal doa cebok, saya rasa kalian tahu dan sepakat bahwasanya apa yang dikutip oleh Juma salah. Berarti selama ini Juma itu terlalu asik main TikTok dan tidak pernah menghafal sunnah, yaitu doa cebok tadi teman-teman, sehingga dia nggak pernah kebagian pahala dari sunnah doa cebok tadi. Yang dia baca tadi itu doa masuk ke kamar mandi. Jadi setelah buang hajat dia nggak ada baca tadi doa cebok, ternyata salah. Dan dia juga terjemahkan tadi di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-8 itu berdoa setiap waktu, dia terjemahkan untuk berak. Padahal saya tanya tadi bahwasanya di WC itu adalah tempat najis. Kamu kenapa di tempat najis berdoa? Kenapa di tempat najis berdoa? Kenapa nggak di tempat yang suci? Itulah IQ atau pikiran yang terbalik-balik ya. Di tempat najis berdoa, di tempat yang tidak najis tidak berdoa. Dan ketika disuruh mengucapkan doa cebok salah. Waduh. Oke, silakan naik lagi Bang Juma ya kalau ada permohonan naik ya. Oke, kita terima lagi Bang Juma ya, supaya saya bisa menjelaskan. Karena Abang tadi sembari saya bicara, Abang bicara. Maaf ya Bang ya, saya turunkan. Oke, naik lagi Bang. Oke, udah selesai. Oke. Kita Sekarang harus kamu terhormat salah lah menyebut bicaranya, dalil. Bang. Di sini kan saya ngomong. Kamu kan tadi sudah ngomong kan? Sekarang saya ngomong. Oke. Kau sudah ngomong tadi. Nah, Efesus 6 bukan 8, 18. Itu aja kamu buta. Efesus Iyalah. 6, 18 dan saya yakin dari pendetamu kau tidak pernah mendengarkan ini. Nanti dari Bang Suma gurumu ini yang mengajarkan samamu. Udah. Gitu ya. Udah. Nah, sekarang begini, kamu mengatakan bahwa toilet itu tempat najis tak layak untuk berdoa. Kau tahu tidak? Kau tahu tidak bagi Tuhan orang yang tidak bersunat itu adalah najis. Coba Kau tahu tulis tidak? coba tunjukkan di layar ayat Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada perintah sunat.
Larinya ke sana. Ku tanya sama kamu. Membahasnya. Jangan Jadi kita kemana-mana. membahas. Jangan kemana-mana. Kamu Enggak, tahu tadi- tidak? Kamu tadi tahu kamu tidak? membahas. Bahwa Tadi kita- orang yang tidak bersunat itu levelnya kayak anjing. Kau tahu nggak? Anjing tidak tadi bersunat. membahas. Babi Kita- tidak kita bersunat. tadi membahas Jadi yang tempat najis itu tentang- toilet, ini, sedangkan jadi tubuhmu orang itu seperti ada ini. kenajisan karena kau Yang tidak katanya bersunat. gurunda, Berarti tapi tubuhmu pikirannya lebih najis lompat-lompat. daripada toilet. Lompat-lompat. Kita kejar pikirannya, dia lompat lagi. Enggak. Nggak Kamu ngerti berbicara dia mengenai pikirannya. najis. Kamu Jadi, berbicara hanya- mengenai najis kan? Ya, oke. Kita Orang yang kembali ke tidak tema dulu. bersunat itu adalah najis. Berarti Bukan, kamu itu kita najis. bermandi. Berarti Saya kamu tuntut- itu, saya hei dengar, tuntut kamu untuk dengar. dalilnya Di dalam Al-Quran, Yesaya di 52 nomor Muhammad 1. kamu Yesaya bersunat, 52 kamu nomor bisa 1 tunjukkan dan juga juga. Yehezkiel 44 nomor 9. Nah, Orang yang kayak tidak gini, bersunat itu disetarakan ngerti. dengan anjing karena najis. Kau itu Artinya najis. gini, Kau itu Tadi tame. kita membahas, Kau itu tadi tame, kita membahas, najis. Tidak bisa yaitu masuk di tempat suci kau tentang itu. dua cebok. Jadi Kita kalau Anda bahas, membahas kamu kemudian mau tentang membahas tadi kenajisan, tentang dua cebok. kamu Saya ikuti pola pikir kamu. Kita membahas dua cebok. Kristen itu tubuhnya pertama lebih kita najis membahas daripada itu kloset. tentang Paham kau? masuk ke tempat Hey. suci dengan Hey. kaki kanan. Orang Gini-gini. Kristen itu tubuhnya lebih najis daripada kalau sapi kita- tank. Paham kau? Dan cuma ini Berdasarkan kan Yesaya 52. Lihat ya, kapasitas yang disebut gurunda ini itu pikirannya nggak tertuju, nggak fokus kepada satu hal. Kita tadi pertama membahas yaitu masuk kaki kanan ke tempat suci dapat pahala. Dan dia lompat dia lompat tadi lagi ke tentang berdoa, cebok dan seterusnya, apa doanya dan seterusnya. Saya pimpin dia kepada sunnahnya, justru dia melompat lagi ke tempat apa namanya sunat. Saya kejar dia tentang sunat, itu saya minta dalilnya di dalam Al-Quran, di mana Muhammad memerintahkan di dalam Al-Quran, yaitu untuk bersunat kepada pengikutnya. Nggak ada di dia, dan dia lompat lagi ke tempat-tempat yang lain ke Alkitab. Oleh karena itu ya teman-teman, kalau seperti itu kapasitas yang katanya gurunda, aduh kurang ngopi kayaknya Juma ini, saya lihat ya kurang ngopi, kurang pergaulan lah ya. Saya fokus ke masuk ke kaki kanan, dia lompat. Saya fokus ke doa cebok, dia nggak mau sentuh, dia lompat ke sunat. Saya kejar ke sunat dan dia baca lagi ke Alkitab. Waduh. Teman-teman, itulah kapasitas dari yang kalian sebut gurunda ya. Nah, makanya banyaklah semogalah ya entah Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat meliterasi kembali Zuma ini supaya dia paham. Bahkan tadi doa cebok saja dia salah kutip. Berarti Zuma ini nggak pernah asik, karena asik-asik main TikTok. Zuma ini nggak pernah dapat pahala dari doa cebok. Jangan-jangan pun dia tidak lakukan sunnah itu. Jangan-jangan pun dia tidak pernah praktekkan sunnah itu. Siap buang air, dia hanya bersihkan saja, lupa berdua cebok atau tidak tahu tentang adanya dua cebok. Semalam ada Fadil atau siapa namanya itu, Barga Merpaung. Dia tidak tahu ada dua cebok. Berarti itu sudah tua, dia nggak tahu dan nggak pernah dapat pahala dari dua cebok ya teman-teman ya. Ya saya sebagai teman sebangsa setanah air yang baik, saya beritahulah kepada Fadil itu supaya dia dapat pahala. Motivasi saya baik supaya teman saya Fadil ini yang Islam ini bisa dipraktekkannya nanti malam atau besok paginya ketika di WC siap dia bersihkan hajatnya, dia bisa praktekkan langsung dua cebok itu dan dia dapat pahala. Ada semalam juga hari Minggu sore dia tanya, apa urusanmu? Kau suruh aku dua cebok? Suruhlah anak istrimu dua cebok, katanya dia sama saya. Bang, di dalam agama kami, di dalam kekristenan tidak ada Yesus menyuruh kami untuk dua cebok. Kalau ada Yesus suruh kami untuk dua cebok, maka saya pasti akan lakukan karena saya dapat upah ketika saya melakukan apa yang Yesus suruh, yang Yesus perintahkan itu dua cebok. Sayangnya Bang, saya sudah baca di dalam kitab Injil Matius sampai Yohanes itu tidak ada perintah dari Tuhan Yesus itu ketika siap BAB dari kamar mandi itu doa cebok, nggak ada.
Tetapi kalau teman-teman Islam itu ada sunnahnya 2 cebok. Dan sayangnya gurunda kalian yang katanya levelnya gurunda, itu dia nggak pernah dapat pahala dari 2 cebok. Atau mungkin sekarang nih lagi di bawah, lagi mulai menghafal 2 cebok supaya nanti atau besok dia bisa dapat pahala dari 2 cebok itu. Jadi saya sudah meliterasi Zuma ya teman-teman, supaya dia fokus dulu, dapat pahala dulu dari 2 cebok, baru setelah banyak dapat pahala dari 2 cebok, baru fokus lagi main TikTok. Jangan kamu tinggalkan yang sifatnya pahala hanya untuk dapat koin dari live TikTok gitu loh Juma. Pentingkan lo akhirat duluan Juma. Kumpulkan dulu pahala-pahala di dunia ini dari sunnah-sunnah, seperti masuk ke tempat suci kaki kanan, dan 2 cebok itu juga kamu harus jalankan supaya kamu bertambah-tambah pahalanya. Gitu ya Zuma ya. Kurang-kurangi yang main TikTok itu Zuma. Kurang-kurangi yang minta saweran-saweran itu Zuma. Tapi fokus dulu beribadah supaya pahalamu banyak. Dan kalau pahalamu banyak, nanti insya Allah kamu bisa masuk surga. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih buat Boru Gabe, terima kasih, Tuhan memberkati Mama G dan seterusnya. Terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah memberikan koin ya. Terima kasih teman-teman. Jadi teman-teman ada kurang lebih tadi 800-an pengikut Juma yang telah menyaksikan kapasitas dari gurundanya. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang 800-an lebih tadi, hampir 900-an itu